Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Minjang Abian Base pada hari ini, hari Senin 2 Juni 2025. Kiranya kita semua ada dalam keadaan sehat, keadaan yang penuh dengan sukacita sebab kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang boleh menaungi hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mengerjakan setiap tugas kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam yang boleh kami lalui. Pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk dapat menikmati hari yang baru. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini adalah hari pemberian Tuhan. Biarlah hari yang Tuhan beri kepada setiap kami dapat kami nikmati, dapat kami jalani di dalam hidup yang takut akan Engkau. Sebab itu Tuhan, tuntun dan pimpinlah kami dengan firman Tuhan, sehingga apapun yang kami perbuat, apapun yang kami pikirkan dan perkatakan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, urapilah hati kami, pikiran kami dan seluruh hidup kami, agar tidak hanya telinga kami yang mendengar, tetapi hati kami terbuka untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan syukur serta permohonan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua bacaan puji dan janji. Bacaan yang pertama dari kitab Yeremia pasal 8 ayat 21 sampai 22, lalu dari kitab Lukas pasal 19 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Yeremia 8 ayat 21 sampai 22. Yeremia berkata, "Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana?" Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sungguh-sungguh mau membuka hatinya untuk firman Tuhan bertahta atas kehidupan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada pada hari ini, kita bersyukur sebab Tuhan masih memberikan waktu bagi kita untuk kembali dapat merenungkan firman-Nya. Dari dua bacaan puji dan janji baik dalam kitab Yeremia dan juga kitab Lukas, kita melihat akan keberadaan hidup manusia, bahwa kita seringkali juga pernah mengalami luka, baik itu luka yang kita alami secara jasmani, luka secara emosional, bahkan juga luka secara rohani. Luka rohani seringkali tersembunyi dan tidak terlihat oleh mata manusia. Namun tentu ada dampak efek yang sangat nyata dapat kita rasakan ketika kita mengalami luka secara rohani. Kita mengalami kekosongan, kebimbangan, perasaan tidak layak atau rendah diri, dan bahkan mungkin seringkali kita hidup jauh dari Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia pernah menyuarakan kesedihan yang begitu mendalam karena ia melihat bagaimana bangsanya terluka secara rohani. Tidak ada yang mampu menyembuhkannya, tetapi kita percaya bahwa dalam perjanjian baru
kita melihat nubuatan Allah, kita melihat mujizat Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah rela lahir ke dalam dunia ini, tabib yang ilahi, yang bukan hanya menyembuhkan setiap luka jasmani, emosional, dan rohani kita, tapi ia juga menyelamatkan setiap orang yang kita. Inilah yang menjadi jawaban bagi dunia yang sedang luka. Bapak Ibu, dalam kitab Yeremia, ketika ia menyuarakan di hatinya yang begitu mendalam atas keadaan bangsanya yang hancur, ia merasa tertindas, ia merasa tertekan karena luka putri bangsanya. Sebuah gambaran tentang kondisi rohani dari bangsa Israel yang penuh dengan dosa. Yeremia bertanya, tidak adakah balsam di Gilead? Tidak ada tabib besar. Ini merupakan satu jeritan hati yang merindukan kesembuhan, tetapi tidak dapat menemukannya di dalam dunia ini. Ini juga menjadi sebuah gambaran bagaimana kerinduan hati Allah yang rindu peduli terhadap luka-luka yang dialami oleh umatnya. Luka yang dimaksud tentu tidak hanyalah luka sekedar secara fisik, tetapi luka spiritual, karena mereka telah menolak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam situasi ini ketika kita beranjak pada bacaan yang kedua dari Lukas 19 ayat 9 sampai 10, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus menjadi satu jawaban dari seruan dan kerinduan yang dinaikkan oleh Yeremia, di mana ketika itu Yesus datang menghampiri Sakeus, dan seorang pemungut cukai yang sangat dibenci oleh masyarakat. Bahkan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan, sebab Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan tidak datang untuk menghindari orang-orang yang berdosa, tapi justru Ia mencari setiap orang yang berluka dosa. Sakeus yang hatinya haus akan kebenaran menerima Yesus lalu bertobat, dan setelah itu kehidupan Sakeus mengalami perubahan secara total. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban dari setiap luka-luka yang kita alami, terutama luka secara emosional dan luka secara rohaniah kita. Dia adalah tabib yang sejati, yang sanggup menyembuhkan luka-luka hati kita. Ia sanggup menyembuhkan rasa bersalah. Ia sanggup menyembuhkan setiap kehilangan yang kita alami. Bahkan Ia sanggup menyembuhkan kita dari cengkraman kuasa dosa. Sakeus tidak hanya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyembuh serta penyelamatnya, tetapi ia juga menyatakan satu buah pertobatan yang nyata. Ia membagikan kembali hartanya. Ia mengembalikan apa yang pernah diambil secara tidak adil. Tentu ini juga menjadi satu respon kita ketika kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka keselamatan yang sejati harus menghasilkan perubahan hidup. Berjumpa dengan Kristus seharusnya mengubahkan hati, tindakan, serta cara pandang kita dalam memandang kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebab Ia Tuhan yang terus menyatakan kasih setianya kepada kita. Bahkan Ia rela datang dan mencari serta menyelamatkan kita, orang-orang yang telah terhilang karena dosa. Keselamatan adalah karya kasih Allah yang turun untuk mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Yesus adalah tabib yang ajaib. Bahkan Ia sanggup menyembuhkan setiap luka batin. Bahkan Ia juga menyelamatkan jiwa kita. Sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh keterbukaan. Biarkan Tuhan yang adalah tabib yang ajaib itu menyembuhkan setiap luka-luka hati kita, luka-luka spiritual kita, agar kita diubahkannya untuk menjadi saksi
dari kasih dan kuasa Tuhan yang hebat. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani sehari demi sehari, hidup demi kehidupan yang kita jalani sampai akhir. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari kita mengaminkan pada hari ini dengan bersama-sama menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan menaik syukur kami, karena Engkau adalah Allah yang hidup, mendengar dan menjawab setiap doa-doa dan seruan kami. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang ada di Galang Ningyang Abian Basih, di mana kami berada, yang senantiasa menguatkan iman kami, sehingga dalam setiap musim kehidupan ini kami tetap berdiri teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Mampukan kami jemaat-Mu Tuhan untuk dapat bertumbuh dalam kasih, pengharapan dan kebenaran firman Tuhan. Biarkan kami Tuhan, bagaimana rusa yang rindu akan aliran air sungai, biar kami pun juga memiliki keinginan hati yang sama untuk semakin mengenal Engkau dan hidup berpadana dengan segala kehendak dan perintah-Mu. Serahkan setiap keluarga demi keluarga yang Engkau kasihi, satukanlah hati setiap suami dan istri, sehingga kami dapat bersatu, sehati, sepikir, setujuan di dalam Kristus. Berkati anak-anak yang dalam tumbuh kembang mereka, jadikan anak-anak kami sebagai generasi yang akan Tuhan. Pulihkanlah setiap relasi-relasi yang retak. Jadikanlah rumah tangga tempat di mana kasih boleh dinyatakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Kami yang bekerja di kantor, di ladang, di sawah, kami yang membuka usaha, atau pekerjaan-pekerjaan rumah lain yang kami dapat kerjakan. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami ketekunan dan sukacita dalam bekerja, sehingga ketika kami sungguh-sungguh dapat mengusahakan ini, kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan boleh terjadi atas kami. Berkat dan kecukupan syariah boleh mencukupkan setiap kebutuhan keperluan kami. Adapun untuk gereja Tuhan khusus yang ada di Galang yang ada di sini, Tuhan memberkati, memimpin setiap pelayanan, baik para hamba-hamba Tuhan yang memberi diri mereka dalam melayani Engkau. Beri mereka hikmat dan kerendahan hati. Pakailah hidup mereka untuk menjadi terang dan berkat di tengah masyarakat, sehingga melalui kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Galang Ningyang Abian Basih ini, banyak jiwa-jiwa beroleh kemenangan, banyak jiwa-jiwa boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sekiranya di antara jemaat Tuhan kami sedang hidup dalam pergumulan tentang sakit penyakit, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam kehidupan masa depan anak-anak, bahkan ketika kami bergumul dengan situasi hidup yang sering kali membuat iman kami menjadi lemah. Hari ini kami berdoa biarlah kekuatan dan penghiburan serta kuasa Allah boleh merangkul kami dan menguatkan kami, sehingga dalam kasih-Mu kami beroleh kekuatan dan kesembuhan. Dalam kasih-Mu kami beroleh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan seterusnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah dalam kasih dan kuasa Allah setiap hal yang boleh kami kerjakan dapat memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat serta membangun iman sesama kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.